Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya M. Sopiudin Dahlan. Saya akan menyampaikan sebuah artikel tentang menghadapi wabah COVID-19 pengalaman dari negara Taiwan. Taiwan adalah negara yang diprediksikan berisiko tinggi untuk terkena wabah COVID-19. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena jaraknya yang relatif dekat ke Cina. Kemudian, penerbangan antar kedua negara sangat padat. Tahun 2019, sekitar 2,7 juta penduduk Cina bepergian ke Taiwan. Taiwan sendiri berpenduduk 23 juta, di mana 850.000 berada di Cina, 404.000 bekerja di Cina. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Taiwan menghadapi wabah COVID-19? Lalu bagaimana hasilnya? Dan pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita peroleh dari pengalaman Taiwan? Data-data yang akan saya sampaikan berasal dari jurnal Response to COVID-19 in Taiwan, Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing. Dipublikasikan di JAMA pada tanggal 3 Maret 2020. Ini adalah infografis tentang wabah COVID-19 di Cina yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya. Saya akan menyampaikan timeline yang terjadi di Taiwan yang disandingkan dengan timeline yang terjadi di Cina. Pada tahun 2004, Taiwan mendirikan National Health Command Center sebagai respon terhadap wabah SARS yang terjadi tahun 2003. Sejak itu, Taiwan sudah siap sedia jika suatu saat terjadi wabah yang berasal dari Cina. Mulai 31 Desember 2019, petugas dari negara Taiwan diwajibkan untuk masuk ke dalam pesawat terbang untuk memeriksa para penumpang yang berasal dari penerbangan langsung dari Wuhan. Para penumpang diperiksa apakah mengalami demam dan mengalami gejala-gejala pneumonia. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebelum penumpang turun dari pesawat. Kebijakan ini diambil pada hari ketika Provinsi Hubei, di mana kota Wuhan berada, memberikan notifikasi ke CDC Cina dan ke WHO. Pada tanggal 5 Januari 2020, kebijakan diperluas untuk penumpang-penumpang yang bepergian ke Wuhan dalam waktu 14 hari ke belakang dan mengalami demam atau gejala-gejala infeksi saluran pernapasan atas ketika datang ke Taiwan. Penumpang-penumpang yang suspek lalu di-screening dengan pemeriksaan 26 jenis virus, termasuk di dalamnya SARS dan MERS. Kemudian, para penumpang yang menunjukkan gejala-gejala demam dan batuk kemudian dikarantina di rumah dan terus dimonitor apakah memerlukan penanganan di rumah sakit. Pada 20 Januari 2020, CDC mengaktifkan CECC. CECC ini dikepalai oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan. CECC berkoordinasi dengan banyak kementerian, termasuk diantaranya Kementerian Transportasi, Ekonomi, Tenaga Kerja, Pendidikan, Lingkungan, dan lain-lain. Mereka bekerja sama untuk melaksanakan usaha-usaha yang komprehensif untuk menghadapi krisis ini. Sejak diaktifkan pada tanggal 20 Januari 2020, CECC sudah membuat dan mengimplementasikan 124 action. Di antaranya adalah kontrol perbatasan dari udara dan laut, identifikasi kasus menggunakan data-data baru dan teknologi, mengkarantina kasus-kasus yang dicurigai, melakukan penemuan kasus secara proaktif,
mengalokasikan segala sumber daya untuk menghadapi wabah, melakukan upaya-upaya edukasi terhadap masyarakat, sekaligus untuk melawan informasi-informasi yang tidak benar. Negosiasi dengan negara-negara lain, serta memformulasikan kebijakan-kebijakan terkait dengan sekolah-sekolah, perawatan anak-anak, dan bisnis. Kita lanjutkan dengan melihat kebijakan negara Taiwan terkait kontrol perbatasan, identifikasi kasus, dan pembatasan area wabah. Pada tanggal 27 Januari, Asuransi Negara dan Keimigrasian mengintegrasikan data mengenai perjalanan 14 hari dari pasien-pasien. Pengintegrasian ini diselesaikan hanya dalam waktu 1 hari. Tanggal 30 Januari, database diperluas sampai dengan riwayat perjalanan selama 14 hari ke Cina, Hong Kong, dan Macau. Pada tanggal 14 Februari diluncurkan sistem karantina. Dan pada tanggal 18 Februari, pemerintah Taiwan mengumumkan bahwa semua rumah sakit, klinik, dan apotik mempunyai akses ke riwayat perjalanan pasien-pasien. Kebijakan-kebijakan negara Taiwan terkait dengan logistik dan operasional. CECC secara aktif mengalokasikan semua sumber daya, termasuk men-setting harga masker dan menggunakan pendanaan dari pemerintah, serta menggunakan personil militer untuk meningkatkan produksi masker. Tanggal 20 Januari, CDC Taiwan mengumumkan bahwa pemerintah telah berhasil mengontrol stok 44 juta masker untuk bedah, 1,9 juta masker N95, dan 1.100 ruangan dengan tekanan negatif. Kebijakan negara Taiwan terkait dengan edukasi dan melawan informasi yang tidak benar. Masyarakat diedukasi untuk menggunakan masker, pentingnya cuci tangan, dan bahayanya memborong masker sehingga tenaga kesehatan bisa kehilangan stok. CCC juga membuat perencanaan untuk membantu sekolah-sekolah, bisnis, dan cuti para pekerja. Setiap hari, briefing dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan dan Vice Presiden Taiwan yang merupakan seorang epidemiologis. Bagaimana hasilnya sampai tanggal 24 Februari 2020? CECC telah melakukan komunikasi publik secara jelas. Berdasarkan survei terhadap 1.079 responden yang diambil secara random yang dilakukan oleh Taiwan Public Opinion Foundation pada tanggal 17 dan 18 Februari, 80% penduduk Taiwan menyatakan puas terhadap kinerja Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan dalam menangani krisis. Dan 70% penduduk Taiwan merasa puas dengan kinerja dari Presiden. Sampai 24 Februari 2020, terdapat 30 kasus yang positif COVID-19. Angka ini berada pada ranking ke-10 di antara negara-negara yang terinfeksi dengan COVID-19. Walaupun demikian, ranking ini jauh lebih baik dibandingkan dengan prediksi awal bahwa Taiwan adalah negara kedua yang mempunyai risiko tinggi terhadap wabah COVID-19. Mudah-mudahan memberikan pembelajaran buat kita. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dan bisa melakukan langkah-langkah yang jauh lebih baik. Terima kasih. Saya M. Sopiuddin Dahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.